Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, beberapa hari lalu tular satu cuplikan dari sebuah podcast yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri Indonesia, iaitu Tito Karnavian, dalam membincangkan keadaan semasa mangsa bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Agak mengejutkan apabila tular cuplikan video Tito Karnavian membuat satu pernyataan bahawa bantuan ubat-ubatan Malaysia tidak sampai 1 miliar dan katanya Indonesia boleh beri bagi lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim, dalam podcast terkeluar perkataan sebegitu. Ini memang akan menggores hati warga Malaysia, apalagi mereka yang sudah memberikan sumbangan dengan keikhlasan dan keringat. Klip video yang beredar akhirnya membuka mulut bekas Menteri Luar Malaysia, Rais Yatim, dalam menanggapi pernyataan tersebut, yang menganggap pernyataan tersebut tidak sepatutnya keluar dari seorang Menteri Indonesia. Teguran tersebut disampaikan Rais Yatim dalam satu rakaman video dan sesi bual bicara yang juga kini tular di media sosial, apabila beliau mengingatkan agar Tito sentiasa menjaga adab serta tutur kata ketika berbicara mengenai bantuan kemanusiaan, khususnya melibatkan negara jiran. Menurut Rais Yatim, sumbangan kemanusiaan tidak wajar diukur semata-mata berdasarkan jumlah dan nilai, tapi sebaliknya perlu dilihat dari sudut keikhlasan dan semangat persaudaraan serantau. Walaupun akhirnya Tito Karnavian sudah membuat permohonan maaf secara terbuka, luka di hati rakyat Malaysia pasti meninggalkan bekas gurisan. Di sini kami sama sekali tidak ingin menjadi batu api kedua buah negara, tapi kami hadir ingin memberikan peringatan kepada kita semua bahawa adab itu lebih tinggi dari ilmu, dan selebihnya kami akan rangkumkan di akhir video ini. Baik, mari kita saksikan pernyataan Menteri Indonesia tersebut, bagaimana Rais Yatim dan netizen Indonesia menanggapi hal ini serta video permohonan maaf Tito Karnavian. Apa-apa pun, sebelum tu support Tukang React dengan cara tekan subscribe, tekan loceng dan tinggalkan komen yang baik-baik. Jom kita saksikan. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup. Ini pernyataan yang coba kita renungkan ya. Ada negeri tetangga mau memberikan bantuan, lalu kemudian pejabat negeri ini, Menteri Dalam Negeri, mengecilkan nominalnya. Itu cuma 1 miliar gitu. Sedangkan negara kalau segitu, ya cukup lah. Ya jangan dibandingkan. 1 miliar mungkin bagi pemerintah kecil nominalnya, tapi bagi korban bencana, itu makan dia, itu minum dia, itu selimut dia, itu harapan dia gitu. Janganlah ya. Lagi pula, kalau ada orang membantu 1 miliar lah, 1 juta pun, itu karena dorongan kemanusiaan, karena simpati, karena empati. Mereka nggak wajib melakukan itu, tapi mereka melakukannya atas nama kemanusiaan. Sedangkan pemerintah, Anda punya 1 triliun sekalipun, 10 triliun, lebih besar daripada itu, ya kan memang itu kewajiban, pemerintah wajib hadir. Jadi jangan dibandingkan. Saya khawatir ini melukai perasaan tetangga kita, Malaysia, rakyatnya, pemerintahnya. Janganlah. Jadi kami saya rasa punya pandangan yang berbeda ya. Bantuan terimalah. Kalau Anda pun nggak mau nerima, jangan dikecilkan. Itu sangat-sangat itu adab yang tidak benar, ya. Nah, ini ada berita yang mengejutkan nih datang dari negara Malaysia, di mana mantan Menteri Luar Negeri Malaysia tersebut angkat bicara terkait statementnya Tito Karnavian waktu itu. Jadi Tito Karnavian itu berstatement bahwa bantuan Malaysia itu tidak seberapa jumlahnya dibandingkan yang sudah dikeluarkan oleh Indonesia itu sendiri. Nah, menurut beliau paling tidak Tito Karnavian itu harus berterima kasih, bukan malah membandingkan. Nih, lu lihat videonya nih. Duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, wakima banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih.
Pertama-tama aku minta maaf dulu ya untuk teman-teman di Malaysia sana. Lihatlah nih kelakuan pejabat kami ini nih, katanya nih Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bantuan dari Malaysia tidaklah seberapa dibanding pemerintah Indonesia. Logikanya aja nih kan kocakan ya. Karena apa? Bantuan dari Malaysia itu dari rakyat Malaysia, bukan dari pemerintah. Terus mengkerdilkan, mengejek, mengolok-ngolok bantuan dari orang. Inilah, asal kalian tahu yang Malaysia ginilah pejabat-pejabat yang memimpin kami kayak gini. Makanya rakyat Indonesia itu menderita karena orang-orang kayak gini yang memimpin. Asal kalian tahu aja, Malaysia itu yang paling cepat ngasih bantuan medis segala macam nih. Pada tanggal 29 November itu 2 ton obat-obatan, alat kesehatan, lalu 10 tenaga medis. Itu dari rakyat mereka, bukan pemerintah. Lalu tanggal 10 Desember kemarin itu 1 ton makanan untuk anak, 2 ton obat dan 10 tenaga medis. Akhirnya viral kan, masyarakat Malaysia tahu. Nih, katanya nih Malaysian Film as Indonesian Minister belittles food aid. Just say thank you. Ya ucapin aja, cuma terima kasih. Nggak usah ngomong macam-macam, mengecilkan, mendiskreditkan, mengolok-olok. Bantuan rakyat dibandingin dan pemerintah yang punya APBN yang gede, triliunan, ratusan triliun sampai 1000 triliun. Necot lagi. Buat Pak Tito Karnaval ya, jangan sombong Pak ya, jangan bacot doang ya. Tito Karnaval jangan bacot doang ya, sombong kali kau ya. Iya, bantuan luar negeri diremehkan. Oh, hanya kurang lebih 1M. Anggaran kita lebih besar. Untuk apa anggaran kita lebih besar kalau tidak dipergunakan? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau cuman omong doang? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau besar kemungkinan juga dikorupsi ya? Jadi nggak usah sombong Pak Tito. Berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa. Halo guys, udah ngopi hari ini? Ya kemarin saya melihat video Pak Tito yang ini. Terekspos ada, ya saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ya, ada ingin membantu, pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, dikaji berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Ya di video ini Pak Tito membahas soal bencana Sumatera, penanganan bencana Sumatera. Jadi termasuk juga bantuan dari Malaysia yang katanya bantuan dari Malaysia ini nggak seberapa. Kenapa dibesar-besarkan? Nggak sampai 1 miliar. Sementara pemerintah sudah memberikan jauh lebih dari itu. Kok begini ya? Pertama begini, ini orang lain yang kasih bantuan. Bukannya berterima kasih, tapi kok malah dicela begini. Kalau pemerintah memberikan bantuan, itu kan sudah kewajiban. Karena kan ini rakyatnya sendiri. Lalu, kalau yang dibilang sama Pak Prabowo, kan kita juga lihat nih videonya Pak Prabowo. Kenapa statusnya nggak dinaikkan jadi bencana nasional? Pak Prabowo bilang kan karena negara kita mampu. Pemerintah sudah mengirim TNI 50.000 orang ke sana, lalu sudah mengirim 1.000 alat berat katanya, lalu akan membangun 50 jembatan, sementara 7 udah jadi. Ini sudah diberikan katanya. Tapi pada faktanya, pada nyatanya, bahkan rakyat Aceh sendiri ini meminta bantuan ke lembaga PBB, minta bantuan kepada orang lain. Karena mereka tidak mendapatkan semua bantuan itu. Karena mereka merasa bahwa negara begitu lambat menolong mereka. Ya Pak Prabowo pernah bilang, saya nggak punya tongkat Nabi Musa, nggak bisa selesai dalam 3-4 hari, butuh beberapa bulan, 2-3 bulan, atau bahkan mungkin lebih untuk menangani ini. Bayangkan Pak, dalam 2-3 bulan ke belakang, kira-kira berapa lagi orang yang akan meninggal dunia? Sekarang saja sudah lebih dari 1.000 orang yang mati. Mau berapa lagi akan ditambahkan?
Jadi bukannya tidak berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Pertama itu kewajiban, dan kita tentu bersyukur kalau pemerintah memang memberikan bantuan sebanyak itu. Tapi pada kenyataannya sekarang ini kan sudah masuk musim hujan lagi gitu. Hujan setiap hari, bahkan di Jakarta pun begitu. Cuaca akan ekstrim, ada kemungkinan akan ada badai lagi, akan banjir lagi, belum lagi wabah penyakit. Kan para pengungsi ini berkejaran dengan waktu dan berkejaran dengan nyawa mereka. Kita lihat kan kemarin ada video seorang anak yang membawa jenazah ibunya dari pengungsian yang sakit kemudian meninggal dunia. Jadi kenapa ya setiap orang yang mengkritik atau orang yang berbicara soal ini, mengomentari soal pemerintah, selalu dibilang ada antek asing lah. Orang yang berteriak supaya ini diangkat menjadi bencana nasional statusnya dibilang ada agenda lain lah oleh Pak Prabowo. Kenapa sih selalu berpikiran negatif kepada rakyatnya sendiri? Salam. Aduh, kacau. Negara lain yang mau bantu udah kayak dianggap kompetitor, nggak sebanding katanya. Minimal makasih kayak, aduh, kacau. Siapa? Menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, waima banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia, menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Soeharto sentiasa dengan senyumnya berterima kasih. Ada masa ketika itu, negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersuka cita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Ada pepatah mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Apa itu? Ya mikir dulu kalau mau ngomong, mau membuat pernyataan, mau mereaksi sesuatu, pikir dahulu pendapat. Sesal kemudian tiada berguna, nanti kalau akibat dari omongan yang tidak dipikirkan itu akan terjadi penyesalan. Nah, disitulah sudah tidak berguna lagi, karena mulut yang sudah terlontar, sudah kadung membuat resah, sudah kadung membuat ketersinggungan pihak lain. Begitu kira-kira. Inilah sebenarnya yang harus dipegang teguh oleh para pejabat kita. Pikir dahulu. Karena saya pejabat, nanti reaksinya, akibatnya tidak seperti rakyat kecil yang tidak punya jabatan apa-apa. Mau ngomong apapun, tidak begitu madorot kepada orang lain. Tetapi kalau pejabat tanpa dipikir, itu bisa mengakibatkan kekacauan, bahkan mungkin kerusuhan. Betul? 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa.
Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang dari Malaysia. Sama sekali tidak bermaksud itu. Kemarin Pak Tito mengatakan bantuan Malaysia itu ya tidak lebih besar dari Indonesia. Lah, kenapa juga membandingkan bantuan rakyat Malaysia yang kecil itu dengan bantuan pemerintah Indonesia? Tidak bisa dibanding-bandingkan karena itu nggak apple to apple. Kecuali GAM dengan Indonesia. GAM memberi bantuan dengan maksud mengambil hati rakyat Aceh. Maka di-counter oleh Pak Tito, bantuan GAM itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan pemerintah Indonesia. Baru apple to apple dalam masalahnya. Tetapi mengecilkan bantuan warga negara lain atau negara lain itu tidak sopan. Dan terbukti sekarang banyak reaksi dari orang-orang Malaysia, termasuk pejabatnya pun, bertanya-tanya tentang akhlak orang Indonesia ini, pejabat Indonesia ini, kok ngomongnya seperti itu? Tidak bisa menghargai kebaikan orang lain. Ya minimal terima kasih, atau minimal kami mengapresiasi, atau kalaupun menolak, tetap dengan terima kasih dulu, terima kasih. Tetapi ini sudah cukup. Begitu kira-kira. Mendagri bilang, bantuan dari Malaysia ke Sumatera nggak seberapa dibanding dari Indonesia. Lah, bentar. Orang bantu itu pakai empati, bukan lomba nominal. Ya, semampunya, seikhlasnya. Dan itu patut dihargai. Bilang terima kasih aja susah amat ya. Jangan dibalik logikanya. Kalau pemerintah ngasih bantuan ke rakyatnya sendiri, itu kewajiban negara, bukan prestasi yang perlu dielu-elukan. Yang satu itu solidaritas, yang satu itu tanggung jawab. Jadi jangan meremehkan kepedulian pihak lain cuman buat kelihatan paling berjasa. Di saat rakyat lagi susah, yang dibutuhin itu empati, bukan adu besar-besaran angka. Saya menghormati, sekali lagi saya menghormati saudara-saudara kita di Malaysia, ya, termasuk juga saudara-saudara kita yang diaspora Aceh. Tentu memiliki kewajiban moral untuk membantu. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Saya menghormati, termasuk dengan pemerintah Malaysia yang hubungannya sangat baik selama ini, saling bantu. Tapi saya tidak bermaksud mengecilkan. Hanya pemberitaan itu, teman saya itu lebih kepada tolonglah yang di dalam negeri yang sudah banyak membantu dan sudah sangat bekerja sangat keras, tolong juga diberikan apresiasi. Kira-kira seperti itu menurut saya. Tapi, tidak ada bermaksud mengecilkan. Oke, berarti penegasan lagi nggak ada maksud negatif untuk tidak Malaysia. Ada yang maksud negatif sedikit pun dari saya kepada pemerintah Malaysia ataupun kepada warga Malaysia, apalagi kepada diaspora Aceh di Malaysia. Saya tadi malam bervideo call langsung dengan Presiden Diaspora Aceh yang ada di Malaysia, Datuk Mansur, ya, dan menjelaskan, dan kita semua membuka komunikasi untuk pemberian bantuan dari diaspora Aceh untuk masyarakat rakyat kita yang ada di Aceh. Kita semua bekerja bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada perhatian dari warga Aceh yang ada di Malaysia, juga seluruh masyarakat Malaysia yang telah membantu. Teruntuk warga Malaysia, saya sebagai warga Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan orang ini ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Lihat aja videonya. Saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ya, ada pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya, kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Astagfirullahaladzim, maunya apa nih orang ya? Gue udah kehabisan kata-kata ya. Kata apa yang cocok untuk orang ini? Ya, astagfirullahaladzim. Yang namanya bantuan itu seikhlasnya, semampunya, ya. Dan lagian ini juga bukan kewajiban mereka juga, ya, tapi kewajiban pemerintah. Ya.
Tapi setidaknya dengan bantuan mereka meringankan beban pemerintah. Ya. Semakin banyak bantuan dari luar, ya semakin meringankan beban mereka korban bencana banjir di Sumatera. Ya. Nah, ini yang ada malah dibatasi, dipersulit, ya. Kena cukai lah, bla 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 bla. Padahal ini darurat pangan gitu loh, ya. Kelaparan, ya. Banyak yang mati kelaparan, ya. Nah, malah dibatasi. Jadi serba salah gitu. Maunya apa sih, ya? Udah dikirim bantuan, ya, diremehkan gitu ya. Karena nominalnya katanya yang cuma 1 miliar. Kita juga masih mampu, ya. Hah. Sekaya apa sih negara kita sih, ya? Sampai udah nggak butuh bantuan negara luar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Gua nggak ngerti sumpah jalan pikirannya. Terima aja, udah terima sebanyak-banyaknya. Bantuan dari luar itu apa susahnya gitu loh ya. Takut kebongkar sebab musabab dari bencana ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Malaysia ya, dan sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas uluran tangannya, atas bantuannya terhadap saudara kami di Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kepada rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia tidak termakan isu bahwa bantuan dari Malaysia itu sangat besar. Termakan isu, Dek. Itu bukan isu lah. Itu BSR betul-betul memberi bantuan berupa alat-alat medis dan obat-obatan. Bukan isu, Dek. Alat medis dan obat-obatan. Kalau masalah besar tak besarnya, Dek, sudah dapat bencana, dibantu oleh negara orang lain. Berterima kasihlah dulu. Satu lagi, itu bantuan bukan dari kerajaan, itu bantuan dari BSR. BSR itu apa? BSR itu organisasi kemanusiaan, duitnya diperoleh dari donasi atau kutipan dari anggotanya, atau donasi atau kutipan dari masyarakat luas yang ingin berdonasi. Duitnya bukan dari kerajaan. Jadi kalau di framing Malaysia memberi bantuan itu ada maksud terselubung, itu bukan dari kerajaan bantuannya. Itu dari organisasi kemanusiaan, NGO, BSR. Masih mengelak lagi. Ada yang bikin malu nih guys, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini dikritik oleh orang-orang Malaysia, termasuk mantan Menteri Luar Negeri mereka loh. Waduh. Jadi gini, Mendagri membuat pernyataan mengenai bantuan Malaysia untuk korban banjir Aceh itu tidak seberapa, nilainya kurang dari 1 miliar, sekitar 300.000 ringgit Malaysia. Ia menekankan bahwa anggaran dan bantuan pemerintah Indonesia sendiri jauh lebih besar. Kocak. Hal ini membuat ex-Menlu Malaysia kesal dan meminta Tito untuk belajar adab. Waduh. Serius, apa susahnya sih bilang terima kasih? Masa pemerintah nggak bisa bedain dari Malaysia itu namanya bantuan, sedangkan dari pemerintah Indonesia itu adalah kewajiban. Jadi begitulah pernyataan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Indonesia. Respon Rais Yatim bekas Menteri Luar Malaysia dan respon netizen Indonesia sendiri yang rata-rata semua merasa malu atas ucapan tersebut. Respon Rais Yatim sangat berguna untuk kita beringat bahawa Nusantara ini sebenarnya kaya dengan adab sejak nenek moyang kita lagi. Saya sebagai rakyat Malaysia memaafkan Tito Karnavian sebab itulah yang diajarkan dalam Islam. Memaafkan lebih baik dari membalasnya. Dunia hari ini memang agak mencabar dengan jangkauan internet ke pelosok dunia dan begitu cepat satu berita akan beredar. Maka ketika menerima satu maklumat, pastikan ianya sahih dan tegurlah dengan cara yang membina bukan menghina dan bukan membanding-bandingkan. Satu ucapan negatif dapat memicu 100 lagi ucapan negatif. Jadi hentikan bercakap hal boleh mendatangkan amarah. Kami di sini terus mendoakan agar warga Aceh
Sumatera Utara dan Barat yang terkesan bencana tabah, cekal dan sentiasa bersemangat hadapi ujian dunia ini. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.